Kami dari kelas Kewarganegaraan R26 akan melakukan sosial eksperimen mengenai hak dan kewajiban warga negara di ITERA. Halo Kak, selamat siang. Siang. Perkenalkan kan, nama aku Zara dari kelas KWN R26. Boleh kenalan dulu nggak Kak sebelumnya? Oke, halo. Nama aku Ayu dari Farmasi Angkatan 2022. Aku mau nanya nih Kak, apa sih yang Kakak tahu tentang hak-hak dasar yang dimiliki sama warga negara? Kalau menurut aku, setiap warga negara itu harus terpenuhi hak dasarnya, kayak misalnya keamanannya, perlindungan hukum, kesehatan, terus kesejahteraan sosial. Gitu. Nah terus, Kakak udah merasa nggak sih hak-hak Kakak itu terpenuhi gitu sebagai warga negara? Kalau buat aku sendiri sih udah, cuman kalau misalnya lihat ke masyarakat luas, kayaknya masih belum ya. Apalagi dilihat dari adanya ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan sosial itu masih banyak banget. Kakak nih, apakah pemerintah tuh sudah melaksanakan hak-hak sosial, ekonomi, sama budaya warga negara tuh dengan adil? Untuk sebagian yang ditetapkan sih udah, cuman mungkin ada beberapa yang masih dalam proses dan dalam pengembangan aja, jadi belum semuanya. Oke, terima kasih banyak Kak Ayu. Sama. Kita kenalin, nama aku Alicia Filamanda, aku dari kelas Kewarganegaraan R26. Nah, di sini aku mau ngomongin kakakku, tapi kakak boleh kenalan dulu nggak? Saya dari Prodi Teknik Informatika. Untuk pertanyaan pertama nih kak, menurut kakak, pendidikan gratis yang diberikan pemerintah itu cukup nggak sih kak buat memenuhi semua kebutuhan yang ada di Indonesia ini? Saya itu kita sedang ada efisiensi anggaran dari pemerintah, apalagi di bidang pendidikan. Di sini menurut saya sih ya, terakhir mungkin kalau dibilang mencukupi hanya sebatas dari jenjang SD sampai SMA saja ya. Kalau untuk jenjang perkuliahan sampai mahasiswa itu kayaknya menurut saya belum. Pertanyaan selanjutnya yaitu kalau pendidikan ini tuh kak udah ada belum sih kak gimana tentang keberagaman dan toleransi antar sana? Ya, pasti dong. Cuman dari pemerintah sebelumnya sudah menyediakan semacam kampus merdeka ya. Kampus merdeka ini kan kita mempelajari banyak sekali ilmu-ilmu yang dimana itu di luar dengan akademi. Mata kuliah umum itu kan mencakup dengan materi-materi yang tidak diajarkan di akademi, apalagi yang ada di program studi tersebut. Jadi kalau menurut saya tentu saja di setiap instansi pendidikan itu sudah mengajarkan tentang bagaimana kita mentoleransi secara budaya, dan juga itu salah satunya kan termasuk ke dalam aspek adanya keluarga negara. Terima kasih ya kak jawabannya. Ya, selamat siang Kak. Saya perkenalan diri Kak, nama saya Rahmasari dari KWN R26. Di sini saya izin wawancara Kakak ya. Sebelumnya Kakak boleh perkenalan diri dulu. Ya, perkenalkan aku Gustianita, boleh dipanggil Bukan. Kak, pertanyaan pertama, apa sih Kak? Kakak tahu nggak sih hak sebagai warga negara itu apa maksudnya? Jadi hak dari warga negara itu kayak sesuatu yang harus kita dapetin gitu dari negara. Kalau boleh tahu contohnya? Jadi kalau kita untuk memperoleh pendidikan, memperoleh jaminan kesehatan, memperoleh kesejahteraan sosial, memperoleh kerjaan yang layak. Kalau kewajiban sebagai warga negara itu apa? Kewajiban tuh suatu hal yang harus kita lakukan kepada negara setelah hak kita sebagai warga negara itu kita tahu. Jadi kita harus menjalankan kewajiban itu. Kalau contohnya Kak? Contohnya kayak kewajiban membayar pajak, terus kewajiban mematuhi hukum. Pertanyaan selanjutnya, Kakak merasa nggak sih Kak hak Kakak itu sebagai warga negara itu dilanggar atau kewajiban Kakak juga dilanggar? Terus bagaimana cara Kakak menanggapi hal tersebut? Pernah sih waktu pertama hak tentang memperoleh jaminan kesehatan gitu ya. Misal aku ada BPJS gitu. Ternyata layanan di puskesmas di daerah saya itu ternyata nggak baik gitu loh buat BPJS gitu. Terus kalau cara mengatasinya ya saya cari informasi dari sumber lain gitu. Kalau untuk kedepannya gimana sih Kak mengatasi hal tersebut itu? Kalau mengatasi sih dari kitanya aja yang harus inisiatif gitu. Karena kita terus sebagai mahasiswa ya, kita kan tahu itu udah kita